Bab 3. Bibir tipis gadis mungil. Hal ini akan menjadi sebuah perubahan besar pada Chan, seorang gadis mungil yang telah diwariskan sifat keras kemauannya dari kakek dan ayahnya, karena harus dinikahkan dengan lelaki bajingan yang tidak ia kenal dan belum pernah ia lihat. Lebih 1 minggu berlalu setelah terjadinya pertukaran jodoh dalam perjodohan yang disepakati oleh kedua pria tua. Tibalah saatnya hari ini Chan, gadis yang masih polos itu sedang mempersiapkan diri dan mentalnya untuk menemui calon suaminya yang sama sekali belum pernah ia lihat. Dek, ingat pesan kakak, kamu jangan manis-manis sama tuh pria bajingan. Jika dia menggoda, merayu Chan, langsung potong aja, ucap kakaknya Velty. Apanya yang dipotong, kak? Tangannya, jawab Chan sambil memoleskan lipstik di bibir tipisnya. Pembicaraannya yang dipotong bocah. Loh, lu ngapain pakai lipstik segala, dan berdandan beginian? Lu mau ngerayu lelaki bajingan itu? Ah, Velty langsung mengambil lipstiknya dari tangan adiknya. Pelit banget sih kak, Chan cuma ingin menunjukkan kalau adikmu ini juga tidak kalah saing kecantikannya dengan kakak. Kalau dia gak mau dijodohin sama aku, kalau aku tidak berdandan, gimana coba kak? Ucap Chan sambil memakaikan bedak di pipinya. Itu malah lebih bagus jika pria bajingan itu tidak suka denganmu. Jadi nanti kamu tidak akan diapa-apain sama dia setelah menikah. Dan nanti adek bisa menjadikan itu sebuah alasan untuk mengajukan perceraian dengan lelaki itu. Velty mencoba memberikan nasihat kepada adiknya. Otak lu gimana sih kak, malah doain yang tidak baik. Emang mau kalau Chan jadi janda sebelum malam merasakan kenikmatan sesaat itu? Hehe, ucap Chan menggodain kakaknya. Kenikmatan apa won? Dasar bocah, pokoknya ingat pesan kakak, sentak Velty yang sedang duduk di samping adiknya. Di sebuah ruangan mewah di salah satu kantor perusahaan, seorang lelaki terlihat sedang sibuk mondar-mandir sampai membuat salah satu temannya yang sedang menemaninya di ruangan itu bingung dan pusing sendiri melihatnya yang dari tadi tidak menenangkan dirinya sebentar saja. Woi Keong, lu panggil gue ke sini. Lu suruh gue ke sini hanya untuk menyaksikan gaya lu yang mondar-mandir ini doang. Dan akhirnya gue pusing sendiri. Temannya mulai kesal yang dari tadi duduk di kursi menyaksikan Basten yang gak bisa menangkan dirinya. Dasar bebek lu, apa lu gak bisa ngehibur gue gitu? Apa lu gak tahu apa yang sedang saya hadapi saat ini? Gue menyuruh lu kesini untuk bantuin gue memikirkan alasan yang tepat supaya gue gak jadi ketemu tuh sama cewek yang mau dijodohin sama gue. Jawab Basten yang berulang kali menjambak rambutnya. Itu aja pusing lu, dasar keong. Kalau lu gak mau, kalau lu gak ada niat untuk ketemu tuh sama cewek itu, lu tinggal pergi aja won. Maka semuanya selesai. Tapi lu harus latihan main gitar sama nyanyi dulu. Biar lu nanti ketika jadi penyanyi pinggiran, pengamen, lu dapat banyak duit, ucap temannya itu sengaja memancing emosi Basten. Dan seketika Basten langsung memukuli temannya itu dengan bantal sofa yang ada di ruangannya. Namun seketika aksi-aksi itu berhenti ketika ada panggilan telepon dari kakeknya Pak Joyko. Iya kakek, halo. Jawaban Basten sambil menghilangkan rasa gugupnya. Basten, jangan lupa jadwal yang sudah ditentukan. Kamu jangan kemana-mana. Jangan main dulu sama teman-temanmu. Jam 1 siang ini kamu harus datang ke restoran Eden. Dan kalau kamu menipu kakek, kamu tidak jadi ke sana, maka semua fasilitasmu akan kakek tarik.
Dan ingat yang kakek bilang, ucap sang kakek dari seberang telepon. Iya, saya tahu. Bastian harus sopan sama calon mantu kakek itu kan. Bastian langsung memotong pembicaraan kakeknya. Mau kemana kamu cu? Tanya temannya tadi setelah Bastian nelpon dengan kakeknya. Sepertinya tidak ada bosan-bosan itu menggelakari Bastian. Iya kakek, mau ketemu sama calon menantunya Tuan Joko. Jawab Bastian yang ikut bergelakar juga sama temannya. Dasar cucu durhaka lu keong, itu kakek lu, bukan tuan. Gue sumpahin, supaya lu jatuh cinta tuh sama wanita yang dijodohin sama lu. Iya, jatuh cinta. Tunggu aja sampai ayam jago kalian di rumah bertelur. Gelakar Bastian sambil mengambil kunci mobilnya. Beberapa jam kemudian setelah itu, waktu sudah menunjukkan pukul 12.40 waktu Indonesia Barat. Masih tersisa waktu 20 menit lagi untuk ke restoran Eden, tempat yang sudah ditentukan untuk bertemu dengan sang calon istrinya. Bastian memandangi terus foto wanita itu di layar HP-nya, sambil membayangkan bagian dada wanita itu. Dan begitu juga sebaliknya, Chan sedang memandangi foto pria tampan itu di layar HP-nya, sambil memandangi meja di sekitaran restoran itu yang sudah ada pemiliknya. Kenapa juga aku gak mengambil nomor telepon pria itu? Batin Chan yang sudah duduk dari tadi sendirian di restoran itu. Tidak lama setelah itu, mata gadis polos itu yang sudah berdandan cantik dengan gaun warna krim tatapannya langsung terpaku pada pria yang terlihat menawan dan tampan sambil terus melihat layar HP-nya. Itu pria bajingan itu. Chan langsung buru-buru berjalan menuju salah satu meja yang ada di restoran itu bernomor 25, tempat pria tampan itu duduk. Hai, Kak Bastian ya? Tanya Chan yang sedikit kaku dan ragu dengan pertanyaannya, ketika ia mendekati pria itu yang persis sama dengan pria yang ada di HP-nya. Ternyata wajah pria itu yang katanya bajingan lebih tampan dibandingkan saat melihat fotonya di HP, dengan tubuh yang berisi, tinggi, dan putih. Bastian langsung mengangkat satu alis matanya saat melihat gadis mungil itu yang baru berusia 21 tahun. Iya, jawab Bastian singkat dengan perasaan yang penasaran sama gadis mungil yang cantik, manis dan berkulit putih itu yang menyapanya. Kamu, siapa? Tanya pria itu lagi. Saya Chan. Dengan senyuman manisnya dia memperkenalkan siapa dirinya kepada Bastian, adiknya Kak Velty. Bastian mengangguk walau di dalam hatinya masih bertanya-tanya, untuk apa gadis mungil ini datang menghampirinya, dan kemana Velty? Apa anak itu gak jadi datang ke sini? Dan dia menyuruh adiknya untuk memberitahukan sama saya bahwa dia gak jadi ke sini. Seketika itu Bastian langsung merasa semuanya akan gagal, dan merasa menang dari ancaman kakeknya terhadap perjodohan itu, sebab dia tidak pusing lagi mencari alasan untuk membatalkan perjodohannya itu. Dan Bastian langsung tersenyum tipis dengan hati yang sangat gembira. Calon istri Kak Bastian, ucap Chan sambil memamerkan senyuman manis dari bibir tipisnya yang sudah dihiasi dengan lipstik warna pink. What? Pria itu langsung terkejut. Bastian seperti yang tersambar petir ketika mendengarkan ucapan gadis mungil itu yang sedang duduk tepat di hadapannya. Woi bocah ingusan. Bastian memanggil gadis mungil itu yang sedang sibuk membolak-balik buku menu makan. Chan Kak, nama saya bukan bocah ingusan. Jawab gadis itu penuh ketegasan. Kenapa rupanya, masalah?
Kau jangan pikir saya pria yang bisa lu ajak bercanda. Bastian melihat gadis itu dengan tajam. Kak, kalau bicara itu, kalau melihat orang itu biasa saja, jangan terlalu sok. Emangnya lu belum diajari di rumah ya, tentang kesopanan? Sentak Chan sambil mengangkat satu alis matanya dengan wajah yang imut itu. Bastian cuek dan tidak mau berdebat dengan anak gadis mungil itu. Dia memilih diam dan duduk di kursinya yang sedang berhadapan dengan Chan. Woi bocah, lihat gue. Bastian menghentakkan suaranya, sampai membuat gadis itu kaget. Kak Bastian yang gagah. Nama gue bukan bocah. Umur gue yang segini. Jangan salah, sudah cukup untuk menghasilkan anak, ucap Chan kesal, sambil memperlihatkan kartu identitasnya kepada Bastian. Lihat nih, tahun kelahiran gua, ucap gadis itu lagi dengan wajah kesal. Bastian mengambil kartu identitas gadis mungil itu dan membandingkan perbedaan umur mereka. Ternyata sesuai tahun kelahiran gadis mungil itu, mereka selisih umur 8 tahun. Loh, gak nipu gue kan? Ini pasti kartu identitas palsu. Kayaknya lu masih di bawah umur, belum pantas untuk tidur berdua di atas ranjang. Bastian tersenyum manja menggoda gadis mungil itu. Dagu Chan langsung tertarik ke atas, saat mendengarkan ejekan pria itu yang telah ia pilih sebagai pasangan hidupnya kelak. Benar kan? Baru gue candain gitu aja lu udah langsung ngambek, gak jelas, dasar bocah, ucapan pria itu sambil tersenyum. Kalau bukan karena demi kebahagiaan kakaknya Velty, ogah banget gadis mungil itu dijodohkan dengan lelaki bajingan itu yang tidak punya etika. Lebih baik dia melanjutkan hubungannya dengan Bull, pria yang ia sukai sejak masih duduk di bangku SMP sampai saat ini. Walaupun Bull orangnya biasa saja dan sederhana, tapi anak itu tidak pernah mengejek Chan. Dia begitu sopan dan baik. Seandainya saja kakeknya bersahabat dengan kakeknya Bull, pasti Chan senang dan bahagia akan dijodohkan dengan Bull, anak baik yang selalu sopan kepadanya. Woi, nih anak malah ngelamun. Ngantuk lu? Mau bobo siang? Pria itu mengejutkan gadis itu. Tuan Bastian yang terhormat, bisa gak jangan ngeledekin gue terus? Gue sadar diri. Gue tahu diriku tidak secantik kakak saya dan juga gak setinggi kakak. Chan melemahkan suaranya kepada pria itu. Tapi yakinlah, pasti Chan ada kelebihan yang nantinya kakak kagumi nanti, tegas gadis mungil itu. What? Chan sejenak terdiam. Dia juga bingung kelebihan apa sebenarnya yang akan ia perlihatkan kelak kepada pria itu. Karena setahunya selama ini ia tidak memiliki kelebihan apa-apa, hanyalah kekurangan yang ada. Ah, sudahlah, gue malas kalau begini. Gue udah gak selera lagi makan. Gue udah gak lapar lagi. Chan langsung berdiri dari tempat duduknya, dan mengambil tas kecilnya berwarna abu-abu. Dan dengan cepat Chan langsung pergi sambil menghentakkan kakinya di depan Bastian. Bastian tersenyum penuh dengan kepuasan karena merasa menang. Namun hal itu tidaklah berlangsung lama, karena seketika Bastian teringat dengan ancaman kakeknya beberapa jam yang lalu di telepon. Bastian langsung berlari mengejar gadis mungil itu yang sudah berada di depan pintu keluar restoran itu. Lanjut ke bab berikutnya. Mohon dukungannya guys untuk channel ini. Jangan lupa untuk subscribe, komen dan jempolnya juga ya guys.